Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iksan. Mantap ini Mas Tony, dari Sarang sudah bilang ini kalau perlu katanya satu putaran kata Sarang, tapi Kodari ini bilang entah satu putaran yang mana ini. Akankah terjadi macam mana saya tidak tahu ini, tapi juga ada aturan pemilu, tidak boleh bagi-bagi sembako. Nampaknya makanan bayi ini tergantung apa ya, bukan sembako atau bagaimana ya. Juga menjadi pertanyaan yang luar biasa. Hari Rabu ini menjadi hari yang luar biasa bagi Firly Bahuri karena putusan dari Dewan Pengawas itu Dewasnya, dan juga Polri akan memanggil balik jam 10 sebentar lagi ini ke Polda Metro Jaya. Akankah mangkir lagi atau apa yang terjadi? Mungkin Mas Tony bisa kasihlah kisahnya. Selain Pak Anies yang sudah warawiri ini ke berbagai kota dan mengatakan 40 kota akan dibangun antisipasi Jakartanisasi. Ada istilah baru ini Mas Tony. Silakan Mas Tony, apa yang ingin disampaikan sebelum kita ngopi bareng, kita dengarkan Tony Rosid, pemerhati bangsa ini yang luar biasa akan melihat baskomnya yang terjadi ke depan. Silakan Mas Tony. Silakan Mas Tony. Ya, betul. Terima kasih Pak Iksan dan seluruh pendengar hasil dimanapun berada, termasuk yang berada di luar negeri, di Eropa, karena kemarin ketika saya umroh ketemu sama orang yang tinggal di Italia, katanya rajin rutin mendengarkan Rasil dari Italia. Luar bukan biasa. Italia saja, Rusia pun ada di sana Mas Tony. Ini ada 20 negara ini, luar biasa pagi ini saja ya. 20 negara di Kanada dari ujung utara dunia sampai selatan, insya Allah berkah. Luar biasa dari Italia. Salam buat pendengar Italia, apa kabar menjelang subuh di sana nih Mas? Termasuk di Kanada. Visa saya masih sampai 2009. Nah, betul. Selamat. Baik Pak Iksan dan seluruh para pendengar hasil, soal Kodari, kalau saya punya megang otoritas untuk memberikan hadiah muri, saya akan berikan kepada Kodari. Wah. Sebagai politisi terlucu di Indonesia untuk saat ini, kan? Ya, vulgar tapi ngawur, kan? Ya, ini memang harus ditegur itu. Jadi tim ses saja lah, nggak usah kemudian menggunakan narasi-narasi sok idealis dan sebagainya lah. Gini, Pak Iksan, ya. Sebenarnya saya tidak ingin ngomentari atau ketularan, tapi terpaksa lah saya harus komentari itu. Ini. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang pemilu damai, agar tidak terjadi disparitas, agar tidak terjadi keterbelahan, itu kan sederhana, sesuatu yang sangat simpel. Jikalau negara itu yang mengelola negara ini tidak ikut cawe-cawe, tidak ikut serta, selesai itu. Dia berada di tengah menjadi juri, mengamankan, memprovokasi agar damai, gitu kan. Terus melakukan upaya untuk sosialisasi bahwa pemilu ini jurdil. Saya pikir tenang. Pada masa Pak SBY tenang kok, gitu loh. Gak ada masalah. Apalagi di antara mereka juga para tentara yang ikut, tenang, damai, gitu kan. Ya, kecurangan akan selalu ada, tapi bisa diminimalisir selama kecurangan itu dilakukan bukan oleh orang yang punya kekuasaan. Itu bisa dikontrol. Tidak mungkin kecurangan nggak ada, tetapi kalau itu tidak dilakukan oleh yang punya kuasa, yang punya alat kekuasaan, itu akan terkontrol, ya. Tetapi kalau itu dilakukan melibatkan alat kekuasaan, maka siapa yang bisa ngontrol? Bisa terkontrol, ya, tetapi tidak optimal kontrolnya itu. Kalau kemudian alat-alat kekuasaan dipakai, ini kan repot. Itu saja ilmu dasar ini, ilmu elementer ini. Yang kok tadi mau ngomong apa ini elementer, masa kayak begini ini nggak paham. Kita sama-sama dokter lah, jadi gitu ya. Soal ini ilmu yang sangat mendasar itu loh, nggak perlu S1 aja udah bisa lah, udah tahu kan yang kayak gini, gitu loh. Terus kemudian makin narasi
Pertama mengatakan bahwa misalnya ya mengatakan 3 periode, baru cari alasan, cari argumentasi dan macam-macam. Orang kan tahu pengennya 3 periode, ketika gagal sekarang pengen bikin sensasi aja sebagai bahan jualan lah, bagian negosiasi, bagian untuk bergaining dengan adanya membentuk apalah namanya tadi 3 huruf itu gitu kan, asal bukan SGIE aja lah gitu kan, 3 huruf tadi. Terus kemudian mengusung untuk pemilu 1 putaran, gitu kan. Demokrasi itu punya aturan. Jangan kemudian aturan-aturan ini ya dirusak. Dan kemudian dalam videonya yang viral kan dia mengatakan bahwa udahlah PDIP dukung ini saja supaya dan sebagainya, gitu kan. Ini macam apa? Ini sebuah demokrasi, janganlah dirusak demokrasi. Gitu loh. Ya, mari kita nggak perlulah berdebat soal ini. Saya pikir sesuatu yang logikanya jelas kok, gitu loh. Logikanya itu jelas bahwa ada aturan pemilu di mana kita menganut sebuah sistem demokrasi, dan demokrasi itu memungkinkan untuk calon lebih dari 2, yaitu bisa 3, bisa 4, yang di mana hanya menjadikan presiden ketika lebih dari 50%. Maka kalau calonnya 3 atau 4 itu sulit untuk lebih itu 1 putaran. Maka konsekuensi dari demokrasi itu lebih dari 1 putaran dan 2 putaran. Jangan kemudian ini dibikin alasan. Toh dengan undang-undang ini ya negara sudah menyiapkan segala sesuatunya. Segala sesuatunya itu apa? Anggarannya, terus kemudian waktunya, kemudian penyesuaian kegiatan dengan adanya pemilu itu, lalu soal keamanannya dan sebagainya sudah disiapkan. Ya, jangan kemudian dipaksa untuk 1 putaran karena negara nggak siap. Kalau memaksa 1 putaran itu menunjukkan negara nggak siap. Jangan Kodari kemudian teriak-teriak harus 1 putaran dengan alasan macam-macam. Itu menunjukkan seolah-olah bahwa Pak Jokowi sebagai presiden itu tidak mampu untuk mengendalikan kalau kemudian ada belahan, tidak mampu untuk mengendalikan kalau ada potensi yang bisa menimbulkan gejolak sosial. Kan enggak, itu mengecilkan Pak Jokowi menurut saya. Kalau Anda mendukung Pak Jokowi, yakinkan bahwa apapun pemilu, apakah 1 putaran atau 2 putaran itu tetap damai. 1 putaran atau 2 putaran itu tidak akan terbelah. 1 putaran atau 2 putaran itu kita akan menjaga bahwa pemilu itu jurdil sehingga melahirkan seorang pemimpin yang diinginkan oleh rakyat dan betul-betul itu pilihan rakyat, bukan pilihan kecurangan. Kan begitu logikanya gitu loh. Bukan kemudian mengatakan satu ini karena uang, karena apa. Udah dipikirkan negara dari dulu. Maka Anda perlu menjadi pejabat. Ya, sehingga kemudian sudah tahu bagaimana pejabat itu sudah memikirkan ini. Jadi heran, kadang-kadang nggak habis pikir. Marilah kita sama-sama berpikir waras, berpikir sehat, gitu loh. Jadi mau 1 putaran, mau 2 putaran, serahkan kepada rakyat. Jikalau dalam 1 putaran itu rakyat itu kemudian memilih dan 3-tiganya tidak ada yang sampai 50+1, ya kita harus terima dan negara sudah menyiapkan semua perangkatnya untuk putaran kedua. Anda jangan sok tahu, Anda jangan sok menjadi pahlawan untuk anggaran negara, jangan menjadi pahlawan untuk keamanan, jadi pahlawan. Sudah disiapkan semua perangkatnya dan negara sudah betul-betul siap. Nah, Mas Tony, boleh diselak sedikit Mas Tony. Ini kok ujuk-ujuk masalah keamanan ini, Menteri Dalam Negeri itu nyeletuk masalah capres bisa terbunuh saat kampanye. Kalau soal ini, dan saya kok abis ngomong gitu di Madura terjadi sesuatu, si baju hitam-hitam itu, dan sangat diekspos sekarang ini. Ada apa di balik ini? Kita belum bisa melupakan 894 petugas KPPS yang wafat, 500 lainnya sakit misterius. Apa yang terjadi sebenarnya tadi masalah keamanan itu, Mas Tony? Ya, menurut saya kita ambil hikmahnya aja. Di capres-capres ini harus waspada. Adanya kemungkinan untuk itu terjadi. Dan kita nggak tahu kemana arahnya, kemana arah dan apa maksudnya. Ada 2, kemana arahnya dan kemudian apa maksud arahnya itu apa. Kemudian maksudnya itu seperti apa, itu lebih kompleks itu. Apakah memang ada pihak-pihak
yang punya rencana-rencana, punya strategi untuk membuat sampai ke arah sana. Ketika ini perlu diwaspadai ya. Jadi putaran satu nanti ketika ternyata ya itu ternyata ada pihak-pihak yang memastikan bahwa dirinya pasti kalah dalam putaran pertama, bisa jadi itu ancang-ancang. Atau ada pihak-pihak yang berniat satu putaran ternyata tidak dua putaran, karena menurut hitungannya dua putaran itu kalah, maka kemudian juga ada ancang-ancang seperti itu. Ini perlu, saya pikir apa yang diungkapkan oleh Mendagri ini sesuatu yang penting, sesuatu yang signifikan untuk semuanya mewaspadai adanya kemungkinan adanya strategi-strategi yang dilakukan oleh sejumlah pihak untuk membuat pemilu ini menjadi tidak sehat, pemilu ini menjadi chaos, pemilu ini menjadi bermasalah, gitu kan? Ya sampai kemudian ini menurut saya kata-kata kalimat narasi yang ekstrim, ya narasi yang sangat fundamental, narasi yang perlu betul-betul secara serius untuk diwaspadai. Karena yang ngomong Mendagri loh. Kalau yang ngomong orang lain, orang pinggir jalan, beda. Artinya Mendagri tidak asal ngomong, tentu beliau punya data-data, tentu punya pijakan, tentu beliau punya intelijen, ya tentu beliau punya informasi-informasi yang cukup signifikan ya untuk kemudian mengatakan seperti itu, karena nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu muncul seperti itu. Apalagi pernah ada kejadian di Aceh tabrak menabrak beruntun itu. Ini juga perlu menurut saya diwaspadai oleh semua capres dan para pendukung capres, karena tidak menutup kemungkinan ketika ternyata ada pihak-pihak yang merasa akan kalah, ya lalu mereka terancam sesungguhnya masa depannya atau terancam ke eksistensi dan juga kehidupannya ke depan, maka bisa saja melakukan hal-hal yang di luar nalar umumnya rakyat Indonesia, di luar nalar rakyat umumnya kontestan. Ini yang perlu diwaspadai. Janji kemarin dalam debat Mas Tony, janji tinggi, minim strategi. Apa yang Mas Tony lihat? Apakah sebuah permainan sedang terjadi di sana? Bagaimana Mas Tony melihatnya, Mas? Begini ya, saya berharap seluruh rakyat Indonesia kepada capres-capres siapapun, dari 01, dari 02, dari 03, ya, sekarang kan musim kampanye. Mereka bertemu dengan komunitas, dengan ormas, dengan siapapun. Ya, mereka kemudian tampil di TV dalam talk show-nya, mereka juga kemudian melakukan debat, itu muncul berbagai janji. Tolong rakyat Indonesia catat janji itu. Ini catat tabel ya. Jangan dibiarkan. Jangan kemudian mungkin taruh di spanduk SMK sekarang ya. Taruh itu muncul lagi. Betul, ya. Taruh di spanduk sekarang. Ya, model SMK tidak boleh lagi besok ada seorang presiden ya yang membuat janji kemudian dibiarkan hanya tinggal janji. Harus ditagih oleh rakyat. Karena itu tolong kepada seluruh rakyat Indonesia mulai mencatat ya satu persatu janji yang diungkapkan oleh capres dan cawapres, baik itu paslon 1, paslon 2 maupun paslon 3. Janji ini ketika siapapun yang jadi ini kemudian kita sosialisasikan. Bila perlu kemudian itu ditempel ya di satu tempat, beberapa tempat di kabupaten, di provinsi. Inilah janji capres 2024. Harus kemudian dipantau terus ya oleh masyarakat ya. Menjadi checklist mana yang dilaksanakan, mana yang kemudian tidak dilaksanakan. Ketika janji itu belum dilaksanakan, maka harus terus-menerus ditagih oleh rakyat. Terus kemudian ketika nanti, ini bicara nanti, ketika ternyata ada janji yang sebenarnya bisa dilaksanakan tapi tidak dilaksanakan, maka jangan pernah pilih lagi presiden yang melayani janji itu, mengkhianati janji itu. Tetapi dari semua itu sebelum terjadi, maka rakyat melihat janji itu yang pertama, ya yang perlu dilihat. Apakah janji itu sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama? Kalau sesuatu yang seperti yang lama-lama, ya apa gunanya kemudian ada presiden baru? Gitu kan? Itu satu. Mesti ada gagasan-gagasan yang baru, gagasan-gagasan yang orisinil, gagasan-gagasan yang menjadi terobosan-terobosan
baru dan gagasan-gagasan menjadi solusi terhadap problem yang ada. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah janji itu bisa direalisasikan apa enggak, bermanfaat apa enggak gitu janji itu. Ya kalau kemudian janji itu kalau 400 juta, 400 triliun untuk misalnya untuk sembako, saya pikir ini enggak cerdas. Itu kan enggak cerdas. Maka rakyat harus menilai mana janji yang bisa menjadi solusi, mana janji yang bukan solusi. Dan mana janji yang baik, mana janji yang tidak baik. Ini kan bagian daripada program kan. Kemudian yang ketiga adalah apakah janji itu akan bisa terrealisir? Contohnya apa? Dari beberapa hal. Terrealisir itu apa? Kira-kira dananya memungkinkan nggak dengan APBN? Kira-kira itu prioritas apa enggak? Kemudian yang ketiga, kira-kira orang yang menjanjikan itu bisa melaksanakan apa enggak? Misalnya, mohon maaf, di Jawa Tengah misalnya, kan masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat sejahtera ketika 5 tahun saya memimpin. Ya sementara di Jawa Tengah menjadi daerah termiskin. Nah, kan akhirnya nggak nyambung, agak susah untuk merealisasikan karena dalam rekam jejaknya tidak ada. Terus misalnya juga bahwa Indonesia akan ada kedaulatan pangan, saya jamin. Sementara food state gagal, itu misalnya, gitu kan? Misalnya, maka para kontestan ini mesti berjanji sesuai dengan rekam jejak yang sudah pernah dia lakukannya. Contoh misalnya ketika Anies berjanji, misalnya dia janji akan 40 kota, ya akan di pemerataan 40 kota. Ya karena memang lihat Jakarta berubah, gitu kan, sehingga kemudian punya gagasan itu. Ada 10 semacam 10 stadium yang akan dibangun 10 kota. Ya wajar karena memang Anies pernah membangun JIS dan sukses dengan megah. Ya kira-kira gitulah maksud saya. 02 juga harus melakukan seperti itu, 03 melakukan seperti itu. Jadi berjanji membuat sebuah program, ada gagasan-gagasan yang kira-kira gagasan itu menjadi tindak lanjut, menjadi kontinuitas dari apa yang sudah pernah diperbuat. Jangan kemudian terlalu loncat, apalagi kontradiktif gitu loh. Dia membuat gagal kemudian janji kepada A plus, kan nggak bisa. Dia membangun B gagal kemudian janji B plus, kan nggak bisa. Ini maksud saya gitu loh. Artinya janji, nilai-nilai semacam harus dicermati oleh rakyat. Ya dari situlah kemudian rakyat bisa menentukan pilihan. Oh kira-kira, oh ini yang realistis. Oh ini yang bisa dilaksanakan. Oh ini satu solusi. Oh ini gagasan yang baru. Oh ini orisinal dan sebagainya. Itu yang mestinya menjadi standar bagi rakyat untuk menilai mana yang dipilih. Jangan dipilih karena senyumnya, jangan dipilih karena renyahnya, jangan pilih karena gebrak-gebrak mejanya, apalagi kemudian dipilih karena kasar kata-katanya, kan nggak pas. Gitu. Ya luar biasa ya, mungkin karena terlalu semangat dengan janji kasih makan itu, maka sembako pun bertebaran di tengah impor beras yang luar biasa jutaan ton. Nah, nggak tahulah komisinya. Apa yang Mas Tony lihat ketika beras diganti dengan uang yang cukup ringan atau juga diganti dengan susu bahkan. Nah, bagaimana Mas Tony ini kisah masyarakat? Apakah masih bisa masyarakat terbeli dengan yang beginian atau bagaimana Mas Tony? Iya, pertama bicara tentang caleg lah, misalnya ketika mereka jadi anggota DPR itu kan ada masa reses, di situ ada dana aspirasi miliaran. Kan dana aspirasi itu bisa dipakai untuk merawat konstituen dengan memberikan program-program yang cerdas sehingga masyarakat yang memilihnya itu adalah masyarakat yang teropeni, terurus, dan daerahnya juga dimajukan, sehingga tidak perlu kemudian melakukan money politik atau bagi-bagi dengan berbagai ragam dan caranya, dengan berbagai bentuk dan polanya untuk bagi-bagi dan macam mereka. Apalagi kemudian di Pilpres ini sedih. Barusan saya komunikasi, ada yang laporan dari Banten sana, ada sejumlah agamawan, sebelah kiai, sebelah ulama katanya mendapatkan, ini informasi perlu ditelusuri, mendapatkan informasi
bahwa mereka banyak mendapatkan sembako, mendapatkan uang untuk dibagi-bagi, lalu beralih dukungan dan bahkan menyerang kepada orang yang sebelumnya telah dia dukung karena uang itu. Ini kan sedih kalau ada yang seperti ini. Kalau agamawannya seperti ini, gitu, bagaimana umatnya? Nah, itu. Gimana umatnya? Ini yang kita sedih. Agamawan Justru sahur kata sebenarnya agamawan, dan ini jumlahnya katanya tidak sedikit, mestinya tampil di depan ya untuk menunjukkan integritasnya. Jadi dia pilih A misalnya dengan istihadnya misalnya ya, dengan semua yang telah dia hitung, lalu kemudian dikasih uang, oke, terima karena sesuai. Tapi kalau kemudian dia tidak milih ya, dia tidak pasif, dikasih uang diterima lalu aktif, atau kemudian dia milih A dikasih uang oleh B lalu dia kerja untuk B. Ini menurut saya menggadaikan ya, menggadaikan prinsip, tidak memiliki prinsip-prinsip itu, dan menggadaikan dalam tanda kutip imannya lah, menggadaikan pikiran warasnya lah. Menurut saya ini, tetapi di luar ini kasuistik ya, di luar ini semua itu kan ada undang-undangnya, ada undang-undangnya, gitu kan, bahwa money politik itu melanggar undang-undang pemilu dan itu pidana, tetapi undang-undang tidak jalan. Yang menjadi persoalan pengawas pemilu. Ada yang jelas bagi duit dan kemudian viral kepada para santri ya, Bawaslu juga diam gitu kan. Tidak menindaklanjuti. Pemimpin daerah yang mendeklarasikan udah jelas salah, tapi kayaknya macam jelas, nggak ada hukum di negeri ini. Tapi ada di kertas gitu. Tapi kalau yang sini itu di kesalahan dikit aja, atau bahkan nggak ada kesalahan dicari-cari. Ya, sampai nama Amin aja dipersoalkan. Lapor baris krim. Tolong mereka yang punya nama Amin, ya, apakah Amin Rais, apakah Amin Suma, ya, terus Amin siapalah gitu kan. Kita kan di Indonesia banyak nama Amin, siap-siap untuk dilaporkan ke baris krim, gitu kan. Karena itu pelecehan agama katanya, gitu kan. Ya ini serius. Terus kemudian Bawaslu, menurut saya ke depan KPU atau Bawaslu ke depan ya, ini sebagai usul, KPU atau Bawaslu mestinya isinya orang-orang partai, selain ada orang yang satu netral misalnya, selainnya orang-orang partai diakomodir. Ada 9 partai, ya sudah 9 orang partai, sehingga apa gitu kan, sehingga ini menjadi transparan, menjadi jelas siapapun yang akan melakukan pelanggaran, baik itu caleg manapun, dikontrol oleh yang lain karena isinya orang partai, sehingga sempit ruangnya untuk melakukan pelanggaran karena mereka dikontrol oleh lawannya. Ya, ini perwakilan lawan. Tapi pada saat ini KPU dan Bawaslu itu ya terutama di pusat dan di pusat, kemudian di provinsi, di kabupaten kota, itu adalah orang-orang yang juga sebenarnya itu titipan orang partai juga, titipan partai. Tapi tidak semua partai punya titipan di situ. Partai-partai besar, partai-partai yang punya uang, partai-partai yang bisa bernegosiasi, yang bisa membiayai, disitulah umumnya adalah titipan orang-orang partai, baik KPU maupun Bawaslu. Kenapa tidak sekalian ini diformalkan bahwa KPU dan Bawaslu itu adalah utusan partai. Ya, kalau partainya 9 ya 9 orang plus jadi 10, 1 orang yang netral. Jadi begitu. Bukan kemudian ini main di belakang semuanya gitu kan. Ya kita semua tahu lah bahwa orang KPU dan Bawaslu itu rata-rata orang yang memang lobbynya ke partai mereka jadi juga karena orang-orang partai gitu kan. Iya. Gitu. Ya, luar biasa Mas Tony. Di akhir 30 menit terakhir ini, beberapa menit lagi, pesan Mas Tony entah apa ya dalam keadaan macam begini, di tengah-tengah korupsi menjadi masalah, dan hari ini nampaknya Firly Bahuri akan mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya. Apa yang Mas Tony ingin ingatkan di hiruk pikuknya negeri ini? Tulisan apa yang akan dibuat lagi oleh Mas Tony ini? Dan pikiran di dalam otaknya, nomor 1 yang Mas Tony tahu, nomor 2 dan nomor 3 bagaimana? Silakan Mas Tony. Iya. Saya pikir siapapun yang jadi tersangka memang lebih bagus mundur ya. Tapi tidak kemudian menghentikan proses etik di di Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ya, Dewas, tidak kemudian mengabaikan proses ya, tidak menghentikan proses pidana
di Polda Metro. Udah, menurut saya siapapun yang menjabat apapun kemudian jadi tersangka mundur. Tetapi lah. proses proses yang ada di lembaga itu maupun proses yang berkaitan dengan lembaga hukum yang lainnya itu terus harus berjalan, sehingga sanksi itu tetap harus ada. Kalau memang itu terbukti sanksi itu ada, tidak terpengaruh oleh mundurnya seseorang di lembaga manapun. Menurut saya tidak hanya Firly. Silakan kalau kemudian mau mundur ya bagus, itu menurut saya gentle sebagai sebuah pertanggungjawaban mundur, tapi proses di Dewas dan proses di Polda tidak berhenti, ya. Terus kemudian terakhir berkaitan dengan siapapun untuk di caleg pilkada ataupun pilpres, kita berharap ya semuanya harus mempersiapkan diri lah. Jangan kemudian punya niat mendadak, lalu terus kemudian ditunjuk karena punya duit atau elektabilitas, lalu pokoknya mencalonkan diri, tidak berpikir dia tahu nggak persoalan. Dia tidak pernah sama sekali mempersiapkan sebagai seorang leader, tidak mendidik diri, tidak menempa diri untuk menjadi orang yang siap dengan semua pengetahuan atas masalah yang masyarakat yang akan dihadapi, kemudian punya gagasan-gagasan sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi. Soal elektabilitas belakangan, soal dukungan belakangan, kita kan enggak. Umumnya adalah dukungan dulu, gitu kan, baru mikir. Sementara persoalan itu tidak bisa dipikir satu malam. Indonesia bukan Bandung Bondowoso, ya. Indonesia ini punya masalah yang panjang, yang kemudian perlu proses yang panjang untuk memahaminya melalui data, melalui teori, melalui kajian-kajian, sehingga kelihatan bahwa ini loh masalahnya. Setelah ada masalah, kemudian ini loh solusinya. Solusinya kemudian solusi-solusi ini nanti prosesnya perlu ada ada perbandingan dengan daerah-daerah yang lain. Apakah daerah yang lain sudah melakukan solusi, dan itu butuh waktu yang panjang. Tidak kemudian dalam waktu 1 tahun dapat dukungan, atau ketika dicalonkan ya lalu kemudian persiapan, mana mungkin. Kalau sudah dicalonkan sibuk untuk kampanye, bukan sibuk untuk mempersiapkan. Jadi kalau dalam konteks pilpres kelihatan sekali bahwa Anies memang tipe orang yang sudah dari dulu mempersiapkan diri, baru kemudian ketika ada kesempatan dia masuk di situ, dia ambil kesempatan itu. Ya, di dukungan belakangan, ya elektabilitas belakangan, tetapi mempersiapkan diri dengan semua syarat kualitatif ya yang diperlukan, baru belakangan syarat kuantitatif, syarat materialnya, syarat substantifnya dulu, baru syarat materialnya. Syarat materialnya itu apa? Suprastruktur dulu, baru infrastruktur. Suprastruktur itu apa? Ya integritas, kemudian kapasitas, kompetensi dan sebagainya. Terus kemudian infrastruktur itu apa? Ya dukungan partai, ya survei elektability dan sebagainya. Itu infrastruktur. Dulu kan suprastruktur, persyaratan substantif dan persyaratan kualitatif, baru persyaratan infrastruktur, persyaratan kuantitatif, ya, dan persyaratan material. Bukan kemudian logistik dulu, elektabilitas dulu, kemudian dukungan partai dulu, rusaklah negara ini. Ya, oleh karena itu siapapun yang mau calon gubernur, calon wali kota, ya, kalian adalah memantaskan diri dulu. Kalau kalian merasa belum pantas, meskipun partai mendukung Anda, meskipun Anda punya logistik, meskipun Anda adalah orang yang berada di pucuk partai itu, jangan Anda maju. Jangan menjadi dolu, sesat dan menyesatkan. Kasihan rakyat. Rakyat sudah babak belur ini. Jadi Anda udah lelah rakyat ini. Ya, kalau yang calon itu adalah orang-orang yang sudah lama mempersiapkan diri secara suprastrukturnya, integritasnya oke, kemudian kapasitasnya oke, komunikasi politiknya oke, semua persyaratan itu sudah ada. Saya pikir siapapun yang jadi rakyat bisa tidurnya. Bila perlu, gitu kan, ketika pemilu pada tidur aja, nggak usah milih, itu juga pada akhirnya akan terpilih yang baik. Gitu kan, apalagi kalau sampai kemudian akan pilih yang baik. Itu Pak Ihsan. Terima kasih Mas Tony Rosid. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kita diberikan pemimpin yang terbaik di negeri kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.